Saya Frederika Widiasari Dewi. Saya Sinta Kamdani. Saya Deni Puspapurbasari. Saya Novita Rumngangun. Ya, terima kasih dan selamat malam. Berbicara mengenai sektor ekonomi, dunia kerja atau dunia usaha dan bisnis, kebanyakan orang pasti akan merujuk pada sosok laki-laki lah yang menjadi penggerak utamanya. Sementara perempuan lebih sering diposisikan sebagai kelompok kelas 2 yang tugasnya hanya mengurusi urusan domestik saja. Padahal, faktanya banyak sekali perempuan Indonesia yang sudah menduduki posisi strategis pada sektor perekonomian di negeri ini, baik di pemerintahan, dunia usaha, dan juga bisnis. Kiprah mereka tidak kalah dengan kaum pria. Bahkan kinerja mereka sudah teruji dan diakui secara dunia. Perempuan luar biasa Indonesia dan 4 perempuan hebat yang Anda saksikan di tayangan tadi sudah bersama saya. Senang sekali semua dalam keadaan baik dan kita bisa berdiskusi bagaimana rasanya menjadi bagian dari perempuan Indonesia. Para panelis kita yang istimewa pada malam hari ini, perempuan Indonesia yang mampu berkiprah cemerlang di berbagai bidang perekonomian di Indonesia. Saya akan ke Mbak Kiki dulu. Mbak Kiki yang ada di sebelah kanan saya. Mbak Kiki ini kan terkenal berkiprah di sejumlah lembaga keuangan. Apa sih yang menjadi motivasi terbesar untuk berkiprah di lembaga keuangan ini, Mbak Kiki? Karena dunia keuangan, dunia ekonomi itu suatu yang sangat menarik untuk saya sendiri ya. Kalau kita melihat bagaimana perempuan kiprahnya di dunia ekonomi sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan kemudian ketika kami mulai dari kuliah, kemudian bekerja, dan mungkin satu pertanyaan juga sangat menarik adalah kenapa banyak perempuan di dunia keuangan? Karena saya melihat di dunia ekonomi keuangan itu tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Beda misalnya misalnya perempuan ingin menjadi pilot misalnya, itu pasti akan membedakan perbedaan fisik dan lainnya. Tapi di dunia ekonomi keuangan selama kita punya capacity, kita punya kemampuan, kita punya keinginan, kita punya motivasi, kita pasti bisa sukses. Oke, semoga bisa menginspirasi banyak perempuan Indonesia untuk lebih banyak lagi berkiprah di lembaga keuangan. Saya ke Mbak Sinta. Kalau Mbak Sinta ini sudah berkali-kali menjadi CEO wanita terbaik. Nggak bosan, Mbak? Dan apa sih yang dilakukan? Biasanya untuk meraih lebih gampang, tapi untuk mempertahankan ada sesuatu yang menjadi resep jitu. Apa sih Mbak Sinta? Ya, jadi sebenarnya buat saya ini sebuah tantangan ya. Kenapa saya lihat perempuan di posisi CEO ini masih sangat terbatas. Kalau data menunjukkan paling cuma 5% di posisi CEO. Jadi saya termotivasi untuk bisa mendobrak itu. Bagaimana bisa juga menghimbau lebih banyak perempuan untuk memberanikan diri mencapai posisi puncak. Karena saya yakin banyak perempuan di luar sana yang luar biasa yang punya kemampuan. Inilah yang namanya we want to break the glass ceiling. Kita mau mendobrak karena paradigma seperti itu yang kita harus singkirkan supaya tidak ada lagi diskriminasi. Jadi buat saya di sini sebenarnya bukan penghargaan terbaik atau tidak, tapi menunjukkan bahwa perempuan itu mampu dan kita bisa. Oke, perempuan mampu dan bisa. Kita dobrak itu ya. Apa stigma yang menempel di perempuan untuk menjadi pimpinan tertinggi di masing-masing bidang. Nah, Mbak Deni, apakah goal terbesar dalam karir Mbak Deni ini sudah diraih? Mbak Deni ini salah satu yang paling sibuk ngurusin kartu prakerja. Inilah orangnya. Sudah apa target yang sudah berhasil diraih dan menjadi highest achievement so far? Saya S1, S2, S3 ekonomi terus. Dan ilmu ekonomi itu, Departemen Economics itu biasanya orang mengkonotasikan dengan departemen yang itu bias kepada laki-laki. Jadi ujung-ujungnya personal goal saya adalah bagaimana saya bisa contribute kepada society dengan ilmu saya yaitu ekonomi karena I love economics. Dan bagaimana saya bisa menyentuh kehidupan orang nyata loh ini beyond numbers. Ini bukan sekedar angka-angka nih kita ketika lihat kemiskinan dan segala macam itu manusia, itu ada manusianya. Dan kita tahu bahwa kalau orang itu miskin, maka yang paling susah itu adalah perempuan. Karena ya perempuan. Karena dalam literatur development economics begitu rumah tangga itu miskin, maka
perempuan itu paling menderita karena dia sebagian besar yang mengurus mulai dari mencari air bersih, memasak, menyediakan makan untuk anaknya, memenuhi nutrisi, berutang kepada tetangga, bahkan minta bukan hanya pinjol, berutang kepada rentenir, kemudian ya sampai hal yang lain-lain. Karena sekali lagi tuntutan ekonomi itu sangat besar dan biasanya penopang untuk kesejahteraan keluarga termasuk anak-anak terutama itu adalah perempuan. Kalau kita lihat memang kalau perempuan itu economic player udah pasti ya kan, separuh dari penduduk kita perempuan. Terus kepala rumah tangga yang perempuan itu sekitar 14 sekian %. Tapi kita punya survei yang menarik bahwa dalam keputusan keluarga terutama terkait dalam keuangan 90% untuk keputusan jangka pendek itu dilakukan perempuan. Jadi perempuan itu sangat menentukan banyak hal dalam rumah tangga. Jadi kalau tadi Bu Deni menyatakan kalau misalnya keadaan ekonomi sulit atau apa, perempuan yang sangat terdampak itu datanya menunjukkan seperti itu memang. Ya. Oke, Mbak Nona di sini. Mbak Nona juga perempuan hebat yang bekerja atau khususnya di bidang asuransi dan juga keuangan. So far, apakah ada fakta yang sama atau mungkin ada cerita lain dari pengalaman Mbak Nona? Seperti yang panelis tadi sampaikan. Dalam industri asuransi itu sendiri mayoritas ya para life planner kita adalah wanita. Namun kalau dilihat secara eksekutif atau manajemen masih rendah sekali angka persentasenya. Cuman kalau berbicara mengenai perempuan yang berkontribusi di bidang ekonomi, saya rasa nggak harus menjadi seorang CEO, seorang menteri keuangan atau seorang pemimpin. Yang namanya ibu rumah tangga sangat memegang peranan penting. Iya. Memegang peranan penting kenapa? Bukan hanya sebagai menteri keuangan untuk di keluarganya, tapi wanita-wanita ini adalah orang-orang yang berperan sangat penting untuk meneruskan generasi-generasi yang nanti akan membesarkan negara ini. Oke, jadi memang puncaknya negara itu ada di tangan perempuan. Pasti. Seperti dan itu ya. tidak harus menjadi pucuk kepemimpinan. Jadi kebayang Mbak, perekonomian rumah tangga berkontribusi terhadap perekonomian daerah dan negara. Iya, Berapa relasinya? Artinya bahwa pada saat seorang ibu mendidik anak-anaknya mengenai literasi keuangan sejak dini, itu akan berpengaruh terhadap bagaimana wawasan dia pada saat nanti dia sudah besar. Iya. Yang pertama, yang kedua adalah bayangkan betapa luar biasanya yang namanya pekerja migran kita tidak harus menjadi pemimpin, tapi mereka juga membantu ekonomi Indonesia melalui devisa. Jadi wanita Indonesia luar biasa. Oke, ini menarik. Nanti kita akan bahas lebih jauh bagaimana dengan akses perempuan terhadap pendidikan, termasuk juga pendidikan atau literasi di bidang keuangan. Kita lanjutkan sesaat lagi, kami akan paparkan sejumlah data mengenai kiprah perempuan dan perekonomian Indonesia. Sesaat lagi.